Polemik ijazah Presiden ke-7 belum selesai. Kini ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya juga dipermasalahkan. Jokowi meyakini ada yang membackup dalam kasus tersebut karena kasus ijazah dirinya sudah berjalan 4 tahun lamanya. Dengan ada candaan, Jokowi kan bisa jadi ijazah cucunya Jan Etes juga akan dipermasalahkan kelak. Disinggung soal ijazah Wapres Gibran, Jokowi menyampaikan bahwa Gibran menempuh pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School di Singapura. Bahkan dirinya yang mencarikan sekolah untuk putu. Meski demikian, Jokowi menegaskan akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku dan siap menghadapi gugatan yang ada. Ijazah Mas Gibran disoalkan juga, Pak. Ijazah Jokowi dimasalahkan. Ijazah Gibran dimasalahkan. Nanti sampai ijazah Janet dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada. Ya semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran, Pak, memang dulu sudah di Singapura ya, Pak? Huh? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Sebelumnya, sidang perdana gugatan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka yang rencananya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunda. Subhan Palal menggugat secara perdata Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Pengadilan Negeri Pusat. Dalam gugatannya, Subhan juga menggugat KPU soal melawan hukum karena penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden dinilai tidak sah. Subhan menggugat sebesar 125 triliun. Hasil gugatan tersebut nantinya akan disetorkan ke kas negara yang bermanfaat untuk seluruh warga negara Indonesia. Kita ke informasi lainnya, KPK tengah mendalami aliran dana hasil korupsi kuota haji 2024 ke organisasi keagamaan seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Menurut Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, penelusuran aliran dana ke organisasi keagamaan ini karena kasus kuota haji erat kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah. Mengingat haji merupakan bagian dari praktik keagamaan, maka persoalan ini menyangkut umat beragama dan proses peribadatan yang tentunya juga berkaitan dengan organisasi keagamaan. Asep menegaskan KPK juga telah memanggil sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan PBNU. Salah satunya staf PBNU Saiful Bahri pada Selasa 9 September 2025. Pemeriksaan Saiful ini berkaitan dengan mantan staf khusus pada era Menteri Agama Yakut Holil Qomas, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Dalam rangka kita mencari kemana, kita sering sampaikan bahwa kita melakukan penelusuran dari uang yang pada tahap awal kita sampaikan secara kasar itu sekitar 1 triliun itu. Nah, kita kan cari kemana saja. Nah, tentunya kami benar berkoordinasi dan komunikasi dengan PPATK. Kemudian kenapa harus ke lembaga-lembaga keagamaan seperti itu? Pertama karena memang permasalahan kuota haji ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah di salah satu. Informasi berikutnya pemirsa, ada kabar gembira bagi mahasiswa di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta akan memberikan beasiswa kuliah ke luar negeri bagi 100 orang mahasiswa. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan meluncurkan beasiswa bagi warga Jakarta yang mirip dengan skema beasiswa LPDP Kementerian Keuangan. Beasiswa difokuskan bagi mahasiswa Jakarta yang ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Nantinya para penerima beasiswa diwajibkan kembali ke Jakarta untuk berkontribusi membangun Jakarta di masa depan. Persiapkan, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mulai, kalau bisa 100 aja mahasiswa yang kita berikan LPDP untuk dengan pola Jakarta ya, yang bisa sekolah ke luar negeri, saya yakin akan menjadi modal yang baik untuk anak-anak Jakarta, terutama bagi yang tidak beruntung. Karena itu saya ingin diberikan bagi yang tidak beruntung, maka ini juga akan selain memotong garis ketidakberuntungan, mempersiapkan SDM yang lebih baik, kemudian juga membuka wawasan bagi anak-anak itu dalam keluarganya. Jadi saya akan lakukan itu. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut gara-gara takut tak bisa kredit rumah, anak muda di Jakarta takut untuk menikah. Bagi warga kelas menengah, gaji yang dipersyaratkan untuk kredit rumah masih jauh dari hitungan cicilan. Harga rumah di Jakarta makin tidak terjangkau. Bagi anak muda kelas menengah usia 25 hingga 30 tahun dan baru bekerja kurang dari 5 tahun, beli rumah di Jakarta masih jauh dari harapan. Tak hanya soal harga, kredit perumahan juga sulit didapatkan karena gaji yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan hitungan cicilan. Bahkan gara-gara sulit beli rumah, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut banyak anak muda tidak berani menikah. Prediksi Pramono Anung soal keterkaitan harga rumah dan takut menikah mungkin ada benarnya. Data Sistem Informasi Manajemen Menikah atau SIMKA, angka pernikahan Jakarta 2024 mencapai yang terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu hanya sekitar 40.000 orang atau turun terus sejak 2020, 2021, dan 2022 yang mencapai rata-rata 46.000 orang. Pada 2023, angka pernikahan turun lagi ke 43.000 orang. Meski rumah bukan satu-satunya alasan, tapi ketersediaan rumah jelas penting dalam sebuah pernikahan. Dengan gaji yang rata-rata UMR di angka 5 juta dan harga hunian yang mungkin maybe kalau kita ambil KPR itu nggak pernah di bawah 400 juta sih, itu sangat-sangat tidak. Menurutku nggak make sense aja sih dengan gaji saat ini. Ngelihat harga rumah, harga tanah itu emang sangat-sangat tinggi. Sedangkan pendapatan kita bulanan itu ya masih sangat jauh lah. Jadi kalaupun nabung kayak berapa persen dari pendapatan itu saya ragu juga sih bakal tercapai. Menjawab keresahan warga soal hunian, Pramono Anung menyebut akan membangun 19.809 unit rumah dalam 5 tahun ke depan. Rencana itu sekaligus sejalan dengan program 3 juta rumah pemerintah pusat. Mengenai 3 juta rumah itu menurut saya momentumnya pas banget. Apalagi kemudian diberikan subsidi melalui program KPP ini. Sehingga dengan demikian bagi warga di mana aja ini memberikan kemudahan dan mudah-mudahan ini membuat keberanian yang belum punya rumah untuk segera nikah. Agar terjangkau kelas menengah, Pemprov Jakarta akan menggandeng Kementerian Perumahan dan Permukiman menyiapkan subsidi harga rumah dan bunga rendah bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan kios UMKM di kawasan distrik Blok M ditinggalkan oleh para pedagang karena naiknya harga sewa. Menanggapi kenaikan harga sewa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memberi keringanan biaya kepada pedagang yang terdampak. Sejumlah pedagang UMKM ramai-ramai menutup gerai dan meninggalkan distrik Blok M. Video pedagang membongkar kiosnya viral di media sosial. Para pedagang kecewa karena tingginya harga sewa kios di distrik Blok M tersebut. Hal ini memaksa pedagang tak sanggup lagi berjualan. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah berdiskusi dengan PT MRT Jakarta untuk memberi tempat di Blok M Hub dan menggratiskan sewa selama 2 bulan bagi pedagang.